Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من كتاب موسوعة الآداب الإسلامية. الفصل الثاني في حرف الجيم Adabul Jumu'ah. Kita masuk pada pasal yang baru, etika yang berkaitan dengan hari Jumat. Qala muallif bidallahu ta'ala, inna yawmal jumu'ati yaumun adimun mubarakun. Sungguh hari Jumat merupakan hari yang agung. Nah, hari Jumat merupakan hari yang agung dan hari yang mengandung keberkahan. Beliau berkata, wa huwa afdalu ayyamil usbu' 'alal itlaq. Dan hari Jumat merupakan seutama-utama hari dalam satu minggu. Secara mutlak, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Walahu min fadailin, walahu minal fadaili wal khasaisi ma la yusariku fi ghairuhu minal ayyam. Hari Jumat memiliki keistimewaan, memiliki kekhususan yang tidak akan dijumpai pada hari-hari yang lainnya. Misalnya seperti yang disebutkan oleh para ulama, yaumul jumu'ati afdalul ayami indallahi ta'ala. Di sisi Allah, hari Jumat merupakan hari yang paling utama. Wa daliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, la tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdalu min yaumil jumu'ah. Rawahu Ahmad wa Abdur Razzaq wa Ibnu Hibban wal Baghawi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah matahari itu terbit, tidak pula ia tenggelam pada suatu hari lebih utama dari hari Jumat.
Jadi hari di mana matahari itu muncul dan tenggelam yang paling utamanya adalah hari Jumat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abdul Razzaq, Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Baghawi. Berkata Syekh Abu Malik, hadis sahihun li ghairihi. Naam. Bahkan waqad aqsama Allah Ta'ala bihi fi kitabihi. Bahkan Allah bersumpah dengan menyebutkan hari Jumat ini. Allah bersumpah dengan hari Jumat ini dalam kitabnya. Seperti firman Allah Ta'ala, wal yaumil maw'ud wa syahidi wa mashhud. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, al yaumul maw'ud yaumul qiyamah. Yang disebut dengan yaumul maw'ud adalah hari kiamat. Wa syahid, sedangkan yang disebut dengan asyahid yaitu yaumul jum'ah. Wal mashhud, dan yang disebut dengan al mashhud yaum Arafah, yakni hari Arafah. Di antara keutamaan yang lainnya, waqad awqa'a Allah Ta'ala fihi umuran 'azimah. Allah telah menciptakan berbagai macam kejadian yang besar dan agung di hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik hari yang muncul matahari di dalamnya, sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya, yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Adam pun dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaih. Di hari Jumat pula diterima taubatnya Nabi Adam. Wa fihi mata. Beliau pun wafat di hari Jumat. Wa fihi taqumus saah. Dan pada hari Jumat pula bangkit hari kiamat. Terjadinya kiamat pada hari Jumat. Lalu Nabi mengatakan, wa ma min dabbatin illa wahya yaumul jum'ah musikhatun hatta tatlu asyamsu. Tidak ada satu binatang pun yang melata di buminya Allah Ta'ala ketika datang hari Jumat, melainkan mereka memasang telinganya mulai dari subuh sampai terbitnya matahari. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan safaqan minas sa'ah, memperhatikan dan khawatir datangnya hari kiamat pada hari itu. Illa ibnu Adam, kecuali anak keturunan Adam. Dalam riwayat yang lain, illal insu wal jan, kecuali manusia dan jin. Wa fi sa'ah la yusadifuha mu'min wa huwa qa'imun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyahu. Dan di hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang mukmin berdiri dalam salatnya memanjatkan doa kepada Allah, bertepatan dengan waktu tersebut ia meminta kepada Allah sesuatu, melainkan Allah berikan kepadanya apa yang ia minta. Itu tidak dijumpai kecuali di hari Jumat. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan juga dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Tirmidzi. Keutamaan yang lainnya, annahu yaumu aidin lil muslimin. Hari Jumat adalah hari di mana kaum muslimin berulang-ulang berkumpul di dalamnya melaksanakan ibadah salat, maka patut disebut dengan Aid. Akmalallahu fihi dinahu wa atamma ni'matahu. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agamanya terjadi pada hari Jumat. Dan ia pun menyempurnakan nikmatnya atas manusia ini, kaum muslimin, juga pada hari Jumat. Sebagaimana riwayat yang sahih
dari jalan Tariq bin Syihab, ia berkata, Ja'a rajulun minal Yahudi ila Umar bin Al-Khattab. Datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, seorang lelaki Yahudi. Faqala lahu, lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab, Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatan fi kitabikum taqra'unaha, ada sebuah ayat yang kalian selalu baca, terdapat di dalam kitab kalian, yaitu dalam Al-Quran. Law alaina ma'syaral yahud nuzilat lattakhadna dhalikal yawm 'aidan. Kalau seandainya diturunkan kepada kami, bangsa Yahudi, ayat tersebut, kami akan menjadikan hari di mana diturunkannya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Faqala radhiyallahu ta'ala an, ayyu ayah? Maka Umar menanyakan, ayat yang mana yang kamu maksud? Lelaki itu berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku redha bagi kalian Islam sebagai agama. Qala Umar radhiyallahu ta'ala an, qad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nuzilat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumu'ah. Kalau itu yang kamu maksud, kami tahu ayat ini diturunkan pada hari apa? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang berdiri di Arafah, tepatnya pada hari Jumat. Yani dari hadis ini maka kita bisa mengambil faedah bahwa memang Allah telah menjadikan Jumat termasuk Id bagi kaum muslimin. Maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, keutamaan ini pun tidak dijumpai pada hari yang lainnya. Di antara keutamaannya yang keempat, anna fi salatil jumu'ah wa fi syuhudiha fadailun 'azimah. Sesungguhnya menghadiri salat Jumat, bahkan mengerjakan salat Jumat, padanya ada keutamaan yang sangat besar. Meninggalkan salat Jumat 3 hari berturut-turut diancam di dalam Islam dengan sifat kemunafikan. Sampai Nabi menyebutkan al-jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat menuju Jumat. Lalu kata beliau, war Ramadan ila Ramadan, Ramadan menuju kepada Ramadan, wal umrah ilal umrah, wal hajj ilal hajj, umrah ke umrah, haji ke haji, yukaffiru ma bainahuma minadz dzunub, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Tapi perlu dicatat dengan penting, yukrahu takhsisu lailatul jum'ah bil qiyam, dibenci mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, lalu siang harinya dengan puasa. Sebagaimana Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat di antara malam-malam yang ada. La takhassu lailatal jum'ah bi salatin min bainil layali. Jangan kamu khususkan di antara malam-malam yang ada malam Jumat dengan salat. Kata beliau pula, dan jangan kamu mengkhususkan hari Jumat di siang harinya dengan puasa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Wala takhassu yaumal jum'ah bi siyamin min bainil ayam. Illa, kecuali kata Nabi, ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, seorang di antara kalian menjadikan atau bertepatan padanya di hari di mana dia harus berpuasa. Apa yang bisa kita ambil faedah? Mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah perlu adanya penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti kebiasaan sebagian kaum mengkhususkan malam Jumat dengan bacaan Quran tertentu. Nas menyebutkan membaca surat Al-Kahfi pada malam dan siang hari Jumat, terdapat dalil yang sahih padanya.
Adapun mengkhususkan malam Jumat dengan membaca surat Yasin, maka perlu dalil yang didatangkan dengan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka tidak dibenarkan. Atau menganggap malam Jumat adalah malam yang keramat, malam di mana setan berkeliaran, sehingga sebagian orang sangat takut dengan malam Jumat, sampai ada yang tidak mau membeli sesuatu benda kalau terjadi di malam atau di hari Jumat, karena mereka beranggapan benda yang dibeli di malam Jumat atau di siang hari Jumat itu tidak mendatangkan kebaikan. Ini keyakinan yang tidak ada dalilnya. Dan perlu dicatat, sebagian kaum muslimin, ini sebagai tambahan, ada yang suka mencari hari baik, seperti ketika mau membuat rumah, mencari hari baik, membangun atap rumah, mencari hari baik, menikahkan anak gadisnya, dia cari hari yang baik. Perlu kita catat, berdasarkan penjelasan ini, sebenarnya hari yang paling baik hari apa ya kawan? Jumat. Tapi kalau manusia mau menikahkan putrinya nunggu malam Jumat, ini bid'ah, tidak ada dalilnya. Atau mau membangun rumah nunggu Jumat Kliwon, ini juga bid'ah, amalan yang tidak dicontohkan dalam Islam. Atau mau mengirim pahala dikhususkan malam Jumat, ini juga bid'ah, karena tidak pernah para sahabat mengkhususkan malam Jumat untuk mengirim pahala kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu pun kalau seandainya permasalahan mengirim pahala itu sampai kepada si mayit atau si mati. Ini bab yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau dikhususkan malam Jumat, tidak dijumpai dalil yang sesuai tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa yustahabbu an yaqra fi salati fajriha bisajada wal insan. Di waktu Jumat disukai membaca pada salat subuh, yakni imam membaca surat As-Sajdah pada rakaat yang pertama, dan membaca surah Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah. Dulu beliau di waktu subuh pada hari Jumat, beliau membaca bi alif lam mim tanzil, ai as-sajdah, membaca surat alif lam mim tanzil, yaitu surat as-sajdah, fi raka'atil ula, di rakaat yang pertama, wa fi tsaniyati, dan di rakaat yang kedua, hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an madhkura, yakni surah Al-Insan. Hanya yang perlu dicatat, sujud di dalam surat As-Sajdah ada ayat yang menganjurkan untuk sujud, hukumnya tidak wajib. Ala qauli rajih, sujud tilawah pada surat As-Sajdah hukumnya mustahab, sehingga tidak selayaknya kaum muslimin setiap Jumat subuh dia sujud tilawah. Dikhawatirkan umat akan menganggap yang datang sesudah mereka bahwa sujud tilawah hukumnya menjadi wajib bagi mereka. Jadi kadang mereka sujud dan kadang tidak sujud. Syekh Mas'ud Hasan Salman menyebutkan, wa min akhta'il musallin, di antara kekeliruan orang yang salat subuh di waktu hari Jumat, membagi dua surat As-Sajdah. Ini menyelisih sunnah. Di rakaat pertama dibaca ayat sekian sampai ayat sekian, rakaat kedua ayat sekian sampai sekian. Ini menyelisih sunnah. Yang sunnah As-Sajdah dibaca tuntas pada rakaat yang pertama, kemudian pada rakaat yang kedua membaca surah Al-Insan. Jadi kalau mau melaksanakan sunnah, caranya bukan surah As-Sajdah dibagi dua, tapi As-Sajdah itu dibaca dengan tuntas. Lalu kalau dia sampai kepada ayat tentang sujud, dia sujud, hukumnya sunnah. Bila imam sujud, maka makmum wajib mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ketiga, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah, membaca surat As-Sajdah telah disebutkan oleh beliau yustahab, ai al-mustahab, disukai, tidak dalam keadaan derajat yang wajib. Maka membaca selain surat As-Sajdah boleh. Dan saya mengingatkan, para ulama menyebutkan
Bila satu ibadah itu dilakukan oleh Nabi dengan cara yang berbeda-beda, sudah selayaknya kaum muslimin melaksanakan dengan cara yang beragam pula, agar jangan sampai ada anggapan model ibadah itu hanya satu saja. Maksudnya, kalau setiap hari Jumat kaum muslimin membaca surah As-Sajdah, 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 nanti kaum yang datang belakangan akan beranggapan tidak bisa, tidak, kalau salat subuh harus As-Sajdah. Padahal tidak demikian keadaannya. Jadi kadang-kadang hendaklah dia membaca surat yang lain, agar umat mengetahui hukum ini tidak wajib bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwati rahimani Allah, wa yustahabul iksaru yaumal jum'ah minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disukai pada hari Jumat itu memperbanyak membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disukai membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Aus radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fi nafkhah wa fi sa'qah aw sa'iqah. Pada hari Jumat Adam diciptakan, ditiupkan sangkakala, terjadinya kiamat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah membaca salawat atasku di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena sesungguhnya salawat kalian akan dihadirkan kepadaku, akan ditampakkan untukku. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya membaca salawat, yakni dengan salawat yang sesuai dengan tuntunan syariat, seperti membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang lagi, terus diulang-ulang membaca salawat. Atau Imam Malik berpendapat memperbanyak membaca hadis Nabi. Begitu sampai kepada kalimat qala Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak nama Nabi itu, hadis Nabi kita baca, maka kita akan semakin banyak membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu dicatat kalimatnya di sini dengan ucapan fa'aksiru alayya minas salati fihi. Perbanyaklah atasku membaca salawat di dalamnya, yakni membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat yang sunnah. Ingat, bukan salawatan. Faham? Bedakan antara membaca salawat dengan salawatan bahasa Indonesia. Salawatan dalam bahasa Indonesia ini nyanyian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimah di masjid-masjid. Mereka bernyanyi, mereka membaca syair, kadang-kadang mereka membawa duf. Kadang bukan hanya duf, mereka juga membawa besi yang berbunyi itu. Duf itu ada, sebenarnya duf tidak ada besinya, tapi mereka membuat duf yang dikelilingi besi sehingga kalau dipukul bunyi kerincing, kerincing, kerincing begitu. Lalu mereka berteriak-teriak di dalam masjid. Nah, ini yang disebut dengan salawatan oleh mereka, bukan membaca salawat. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini bukan salawatan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah membaca salawat. Kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang lagi sebanyak-banyaknya. Adapun membaca salawatan tidak pernah dijumpai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi adalah orang yang paling cinta dengan Nabi, dan orang Arab adalah orang yang paling pandai membuat syair, dan para sahabat orang-orang yang pandai tentang syair. Tapi enggak ada di antara mereka membuat syair lalu bernyanyi-nyanyi di dalam masjid pada hari apa? Jumat. Fahimtum ya kawan? Fahimtum? Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan hari Jumat berikutnya yustahab. Di antara hal yang penting yang berikutnya adalah wa yustahabu qira'atu surat al-kahfi
Wa yustahabbu qira'atu suratil kahfi, disukai membaca surah Al-Kahfi. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Hakim dan Al-Baihaqi, Syekh Abu Malik mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah, barang siapa yang ia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini, Allah akan memberikan cahaya, Allah akan memberikan kepada dirinya cahaya di antara Jumat yang ada. Dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya Allah akan berikan cahaya kepada dirinya. Sehingga membaca surat Al-Kahfi disyariatkan, baik di malam Jumat maupun di siang hari Jumat. Catatan penting, jangan mengkhususkan surat Al-Kahfi cuma di dalam masjid ketika mau salat Jumat. Bukan tidak boleh, tapi yang saya maksud jangan menganggap bahwa membaca surat Al-Kahfi itu kalau sudah masuk masjid ketika khatib belum naik mimbar. Bukan itu yang dimaksud. Tapi boleh dibaca di malamnya, di paginya, di siangnya, tidak ada masalah. Yang kedua, jangan membaca Al-Quran di dalam masjid dengan suara yang keras ketika di hari Jumat, yang bisa menyebabkan bercampurnya bacaan dirinya dengan bacaan saudaranya yang sedang sholat. Sebab dalam riwayat Imam Al-Hakim, Nabi menyebutkan la taqra'u syai'an minal Qur'an inda akhikumul ladzi yunaji rabbah li'anna qira'atikum yakhtalitu bi qira'atihi. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, jangan kalian baca Al-Quran di samping saudaramu yang sedang bermunajat kepada Rabbnya, yakni sedang salat. Karena bacaanmu bisa mencampur adukkan bacaan dirinya, yakni mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Baca dengan suara yang lirih, yang pelan, yang tidak mengganggu orang yang sedang salat di hari Jumat. Maksudnya salat tahiyatul masjid atau salat menunggu datangnya imam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus sampai imam datang naik ke atas mimbar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wal iksaru minad du'a'i raja'an muwafaqatu sa'atil ijabah. Perbanyak membaca doa-doa yang disyariatkan oleh Islam, atau membaca doa yang dia inginkan dengan harapan doanya ini bertepatan dengan waktu yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, fihi sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim ketika dia berdiri dalam salatnya lalu meminta kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan berikan apa yang ia minta. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah rahimanillah, qala ulama'una wa sa'atul ijabah akhiru sa'ati ba'dal ashri yaumal jum'ah 'ala rajih. Dan pendapat yang paling kuat, waktu yang paling ijabah di hari Jumat itu adalah sesudah salat asar. Berarti di akhir hari Jumat, di akhir atau di penghujung waktu hari Jumat, setelah salat asar sampai sebelum datangnya maghrib, menurut pendapat yang paling kuat insyaallah. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal jumu'ah isnata asra yuridu sa'ah la yujadu muslim yas'alullah azza wa jalla syai'an illa ataahu Allah azza wa jalla faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asri. Ala kulli hal, beliau mengatakan bahwa hari Jumat itu ada 12 waktu yang kalian harus berusaha mencarinya. Tidaklah seorang muslim dijumpai dia sedang meminta kepada Allah tabaraka wa taala tentang suatu perkara, melainkan Allah akan kabulkan ia. Kata beliau, carilah waktu yang paling utama itu, di mana diijabah doa itu di akhir-akhir hari Jumat, akhiru sa'ati ba'dal asri, sesudah salat asar. Jadi sesudah asar di hari Jumat sibukkan dengan doa, sibukkan dengan meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan malah antum ba'da asar keluar main apa? Bola, main futsal. Ini kebiasaan yang buruk. Kalau ba'da Jumat ya antum doa. Antum yang belum punya istri, cari waktu yang ijabah. Dan waktu yang ijabah itu
ba'da salat Jumat salah satunya. Minta sama Allah di waktu itu agar Allah memberikan kepada Anda pasangan yang salih atau salihah. Antum yang menginginkan kesehatan, minta kepada Allah di waktu itu. Naam, berdoa setiap waktu. Akan tetapi ketika Nabi menyebutkan ada waktu yang ijabah, kenapa tidak kita mencarinya? Ini termasuk ikhtiar yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir pada kesempatan kali ini, kalau begitu bagaimana hukum salat Jumat? Pada hari Jumat, salatul Jum'ah fardun ain ala kulli muslimin mukallafin illa man istanahu dalilu syar'i. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi setiap laki-laki muslim yang telah dibebani syariat, kecuali yang diberikan pengecualian oleh syariat. Yang diberikan pengecualian oleh syariat itu ada 4, sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud. Jumat itu hukumnya wajib kecuali atas 4 golongan. Dalam riwayat yang lain 5. Yang pertama, anak kecil, sobi. Yang kedua, imra'ah, wanita. Yang ketiga, musafir atau orang yang sedang dalam kondisi safar. Dan yang keempat adalah abdun mamluk, hamba sahaya. Maka dari sini kita mengetahui wanita tidak wajib salat Jumat. Hanya saja kalau wanita menghadiri salat Jumat, ya tidak ada dosa baginya. Dalil yang memerintahkan wajibnya salat Jumat bagi kaum muslimin, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang yang beriman, bila diseru kalian menuju salat di hari Jumat, bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini menunjukkan wajibnya salat Jumat. Sedangkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, la yantahiyanna aqwamun an wadaihimul jumu'ah. Segera hentikan suatu kaum yang punya kebiasaan meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan tutup hati mereka. Kemudian mereka di hari kiamat bangkit sebagai golongan orang-orang yang ghafilin, lalai dari mengingat Allah. Nah, maka pada asalnya wajib. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, man taraka salasa juma'in tahawunan biha tubi'a ala qalbi. Barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut dalam keadaan meremehkannya, Allah akan tutup hatinya itu. yakni dia menjadi golongan orang-orang munafik. Maka ijma' para ulama, salat Jumat itu hukum asalnya wajib bagi seorang muslim yang mukallaf, yang mukim, dan dia dalam keadaan mampu melaksanakan salat Jumat. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan adab Jumat ini pada pertemuan yang akan datang, dan saat ini kita lanjutkan dengan soal jawab. Soal yang pertama, bolehkah kita membaca salawat ketika khatib mengucapkan nama Nabi, lalu kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam? Karena ada larangan berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Larangan berbicara itu berbicara kepada temannya. Tidak semua pembicaraan dilarang. Tidakkah Anda membaca dalam riwayat Imam Muslim, dakhala rajulun ilal masjid summa jalasa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'alal mimbar faqala lahu asalaita anta ya fulan, qala la, qala alaihi salatu wasallam qum fasalli. Ketika Nabi sedang berkhutbah di atas mimbar, masuk seorang lelaki langsung duduk di dalam masjid. Kata Nabi, sudahkah engkau salat 2 rakaat atau salat sunnah? Kata lelaki itu, belum. Kata Nabi, berdiri dulu salat. Berarti terjadi pembicaraan antara Nabi dengan orang itu. Maka berbicara antara khatib dengan makhtub tidak dilarang. Yang dilarang itu berbicara dengan orang yang ada di sebelahnya. Tentang membaca salawat ada khilaf para ulama. Sebagian para ulama mengatakan membaca salawat, karena ada hadis yang menyebutkan tentang dibencinya seseorang yang disebut nama Nabi kemudian dia tidak mengucapkan salawat atas Nabi. Sebagian para ulama lagi mengatakan dibaca salawat tapi tidak dengan dijaharkan, tapi dengan suara yang sirri. Sebagian para ulama mengatakan tidak, cukup dengan salawatnya khatib. Ketika khatib membaca nama Nabi, dia yang harus membaca apa? Salawat. Wallahu a'lam bishawab tentang masalah ini. Mana yang rajih? Wallahu a'lam bishawab.
maka membaca salawat di dalam hati atau membaca salawat dengan sirriyah ini lebih selamat. Taib. Apakah benar ada larangan membaca ayat Al-Quran dalam keadaan junub, walaupun yang kita baca itu adalah hafalan kita? Ini pun khilaf di antara para ulama. Karena sebagian riwayat menyebutkan la yaqra'ul Qur'an illa tahir. Jangan membaca Al-Quran kecuali orang yang suci. Tapi dalam hadis Muslim Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, subhanallah innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, orang yang beriman itu tidak najis. Berarti orang beriman itu bukan orang yang najis, dia suci. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh, dan pendapat yang benar boleh, selama dia tidak menyentuh Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kedalik. Ada yang lainnya? Mohon dijelaskan sunnahnya imam sholat Jumat membaca surat Al-Ghasyiyah dan surah Al-A'la. Berarti ini sudah dijelaskan. Benar, di antara sunnah di hari Jumat imam disunnahkan membaca surah Al-Ata ke hadis Al-Ghasyiyah dan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan Abdullah ibnu Umar serta Ibnu Abbas mendengar ketika Nabi membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Nabi membaca Subhanallah. Dalam riwayat yang lain ketika Nabi membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maka membaca Subhanallah atau membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika Sabbihisma Rabbikal A'la ini masyru', disyariatkan, baik bagi yang membaca maupun yang mendengarnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun membaca selain surat Al-Ghasyiyah dan Al-A'la, surat selain Al-Ghasyiyah dan Al-A'la di hari Jumat juga tidak dilarang. Karena membaca Al-Ghasyiyah dan Al-A'la hukumnya mustahab, tidak sampai kepada derajat yang wajib. Tapi hendaklah kaum muslimin memilih apa yang datang dari Nabi, itu jauh lebih utama. Nah, sedikit tetapi sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Sebagaimana terlarangnya seorang bisa bagaimana kalau seandainya kita membawa anak kita dan biasanya jadi Iya. Terus kalau kita menegur anak kecil yang berisik, apakah kita boleh? Tidak boleh. Yang boleh menegurnya siapa? Khatib. Sesungguhnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika beliau salat Jumat melihat seorang lelaki, dalam riwayat Imam Ad-Darimi, bermain-main kerikil. Kemudian Abdullah mengatakan fasalatuhu lagha. Nilai salatnya itu lagha. Wa fi riwayah falaisa lahul jumu'ah. Dia enggak dapat pahala Jumat walaupun salat Jumatnya itu sah. Tapi tidak diberi pahala oleh Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Maka ketika kita melihat saudara kita berisik atau melakukan sesuatu, jangan diberi isyarat. Itu kewajiban atau haknya siapa? Khatib yang menegurnya. Seperti hadis yang tadi saya sebutkan. Nabi yang menegur lelaki itu sembari berkata, "Sudahkah engkau salat?" Dia berkata, "Belum." Maka lelaki itu berkata, "Bangun dan salatlah engkau." Baik, barakallahu fiikum. Hal yajuzu an naqra'a suratul kahfi laysa fi nafsil waqti? Ay masalan naqra'u safhataini wa fi waqtil akhar, yani nakmiluha. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairal jazaa. Ada yang bertanya, bolehkah kita membaca Al-Qur'an, membaca surah Al-Kahfi tidak dalam satu waktu? Tapi misalnya kita membaca 2 halaman, nanti di waktu yang lainnya kita menyempurnakannya. Boleh. Di sini tidak dijelaskan tentang wajibnya menyempurnakan dalam satu waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah engkau kepada Allah, maka bertakwalah engkau kepada Allah sebatas kemampuan yang engkau miliki. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma amartukum min amrin fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian tentang suatu perkara, kerjakan sebatas yang kalian mampu. Tidak semua orang sanggup duduk satu waktu kemudian menyelesaikan surat Al-Kahfi. Maka tidak mengapa dia mencicil di malam hari, di awal malam, di tengah malam, di pagi hari, di tengah siang, menjelang maghrib. Boleh dia cicil, tidak ada masalah.
atau di hari itu dia cuma dapat separuh, nanti di hari yang lain dia akan sempurnakan kekurangannya. Tidak ada masalah. Yang jelas disyariatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari atau malam Jumat. Soal yang kedua, hal yajuzu an nasrabal ma'a masalan bainal khutbataini khasah lil khatib. Boleh enggak minum di antara dua khutbah, terutama bagi khatib? Ya boleh, enggak apa-apa. Boleh. Dalam riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Ibnu Abbas menyebutkan, fa idza jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina khutbataini natakallama ba'duna ala ba'din. Ketika Nabi duduk di antara dua khutbah, kami berbicara dengan sebelah-sebelahnya. Bagaimana kabarnya, gimana keadaannya. Begitu Nabi berdiri lagi, mereka diam lagi. Paham ya, kawan? Jadi kalau antum punya kurma, makan. Tapi kalau khotibnya berdiri, ya antum diam. Paham ya, kawan? Sedang mengunyah, ternyata khotibnya apa? Berdiri, ya antum tahan. Tunggu khotibnya duduk baru antum telan. Paham? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, bagaimana tidurnya orang yang mendengar Jumat, batalkah wudunya? Kalau tidurnya istighraq, nyenyak sampai mendengkur, ya batal. Apalagi sampai keluar air liurnya, ya batal wudunya. Tapi kalau tidurnya dia tidur seperti tidur apa namanya? Dia dengar khutbah cuman matanya enggak kuat diangkat, maka dia tidak batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini semoga bermanfaat. Ini yang mau mengumumkan silahkan diumumkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.